Martial Peak 3514. Di Pulau Naga, Yang Kai pernah menghadapi kekuatan dari dua tetua agung klan naga. Tetapi pada saat itu, dia telah berada di kuil naga dan telah diberkati oleh banyak jiwa naga dari naga leluhur kuil naga. Jadi saat ini situasi tidak dapat dicampur bersama-sama. Kekuatan Changtian mungkin hanya pada tingkat penatua agung dan penatua kedua klan naga. Tetapi tanpa dukungan kuil naga. Bahkan jika Yang Kai menggunakan kekuatan penuhnya, tidak mungkin baginya untuk menjadi lawan Changtian. Bagaimanapun, lawannya setara dengan Demon Saint. Tanpa mengandalkan bloodline-nya, hanya kultivasinya saja sudah cukup untuk membuat Yang Kai tidak bisa melakukan apa-apa. Menggunakan teknik rahasia transformasi naga hanya untuk melawan prestise naganya. Ini tampaknya menjadi tujuan penindasan langkah demi langkah Changtian. Dua tanduk naga di dahinya menonjol dan seluruh tubuhnya ditutupi sisik naga emas. Tangannya berubah menjadi cakar naga dan ujung cakarnya memancarkan cahaya dingin. Bahkan artefak pertahanan terkuat di dunia tidak dapat menahan satu pukulan pun dari sepasang cakar naga ini. Ekor naga di belakangnya bergoyang dan tubuhnya setinggi 100 meter menjulang ke seluruh dunia. Untungnya, aula ini dibangun dengan sangat megah. Jika tidak mungkin untuk mengakomodasi ukuran Yang Kai saat ini. Aliran udara panas keluar dari lubang hidung Yang Kai, menimbulkan angin kencang di aula. Menurunkan kepalanya untuk melihat ke bawah ke arah Changtian. Yang Kai melihat senyum di matanya saat dia mengangguk ringan, seperti yang diharapkan. Yang Kai mendengus ringan dan membuka mulutnya untuk mengaum, menyebabkan seluruh aula bergetar. Di luar kastil, banyak binatang aneh yang telah beristirahat semuanya mengangkat kepala mereka saat ini dan menatap ke arah kastil dengan kaget. Suara keras yang masuk ke telinga mereka membuat mereka agak bingung dengan apa yang terjadi di dalam kastil. Di dalam aula utama, napas naga memenuhi udara. Changtian, yang merupakan orang pertama yang menanggung beban raungan ini, sama sekali tidak terganggu. Menghadapi raungan ini, dia merasa seolah-olah angin sepoi-sepoi bertiup melewati telinganya. Saudara kembar. Di sisi lain, melihat ke atas dengan linglung, bibir merah kakak perempuan itu bergerak sedikit. Tidak mengeluarkan suara apapun. Tetapi dari bentuk mulutnya, dia sepertinya mengatakan roh suci. Dia tidak pernah membayangkan bahwa manusia yang dia culik ini sebenarnya adalah roh suci. Paling tidak, dia memiliki garis keturunan roh suci. Dan itu adalah garis keturunan yang sama dengan Tuan Changtian. Adik perempuan yang selalu memperlakukan Yang Kai dengan dingin. Selalu ingin memotong lidahnya dan mencongkel matanya tidak bisa menahan diri untuk tidak tersentuh. Saat auman naga berangsur-angsur memudar, Yang Kai menatap tajam ke arah Changtian di depannya dan bertanya, apakah ini cukup? Changtian tidak menjawab, hanya tersenyum sedikit. Sumber asalmu sangat kuat. Itu bahkan lebih kuat dari milikku. Apa? Sumber asal manusia ini sebenarnya lebih kuat daripada milik senior Changtian. Kedua saudara perempuan itu sama-sama tercengang. Jika kata-kata ini datang dari orang lain, mereka pasti akan berpikir bahwa orang ini hanya mengatakan omong kosong. Ada banyak roh suci yang tinggal di benua 100 roh. Dan dua saudara perempuan itu adalah dua dari mereka. Namun, roh suci juga memiliki peringkatnya sendiri. Melihat ke seluruh benua 100 roh dan bahkan seluruh wilayah iblis. Tidak mungkin sumber asal siapapun lebih kuat dari Lord Changtian. Jika tidak, penguasa benua 100 roh tidak akan menjadi dia. Tapi sekarang, Changtian benar-benar mengatakan kata-kata seperti itu. Bukankah ini berarti bahwa suatu hari di masa depan, manusia ini kemungkinan besar akan tumbuh ke tingkat grade senior Changtian? Mungkin bahkan melampaui dia. Masa depan ini bisa 1000 tahun, 10.000 tahun, atau bahkan 100.000 tahun. Tapi itu masih secercah harapan. Dibandingkan dengan roh suci yang tidak akan pernah bisa mencapai ketinggian seperti itu sepanjang hidup mereka, ini tidak diragukan lagi merupakan berkat yang besar. Bukankah ini hanya manusia yang mahir dalam hukum luar angkasa dan mampu memperbaiki gerbang dunia? Bagaimana dia tiba-tiba naik ke titik di mana dia memenuhi syarat untuk berdiri sejajar dengan grade senior Changtian? Wilayah iblis sebenarnya memiliki ras naga. Itu benar-benar mengejutkan. Melihat bahwa sikap pihak lain cukup baik, Yang Kai tidak ingin memasang wajah masam. Lagi pula, tinju pihak lain itu besar.
Dia hanya tidak senang bahwa pihak lain telah menculiknya tanpa persetujuannya dan bahkan memaksanya untuk melakukannya. Sekarang, tampaknya pihak lain tidak memiliki niat jahat tentu saja. Ini hanya setelah dia menyadari bahwa dia memiliki garis keturunan Dragon Rache. Chang Tian terkekeh. Setiap dunia besar memiliki spesies yang dilahirkan sesuai dengan sumber alaminya. Wilayah iblis juga merupakan dunia hebat. Jadi mengapa tidak ada ras naga? Karena kamu berasal dari batas bintang. Apakah itu berarti batas bintang juga memiliki ras naga? Ya, ada tempat di batas bintang yang disebut Pulau Naga. Yang Kai menjawab dengan santai. Pulau Naga, sebuah cahaya melintas di mata Chang Tian. Tempat di mana ras naga tinggal. Betul sekali, Yang Kai mengangguk. Menyadari bahwa dia tampak cukup tertarik dengan Pulau Naga. Benar saja. Chang Tian dengan cepat bertanya. Ada berapa naga di Pulau Naga? Yang Kai menjawab. Saat ini, hanya ada 20 atau 30 orang yang tinggal di Pulau Naga. Apakah ini semua naga berdarah murni? Tentu saja. Begitu banyak ekspresi Chang Tian menjadi linglung sebelum tiba-tiba menjadi bersemangat. Ras naga macam apa mereka? Apa kultivasi mereka? Yang Kai tidak bisa menahan perasaan sedikit terdiam. Jika ada orang lain yang menanyakan ini padanya, dia akan mengerti. Pulau Naga juga merupakan tempat misterius di batas bintang. Jika bukan karena hubungannya dengan Zuking, tidak mungkin baginya untuk memiliki kontak dengan Pulau Naga. Tetapi Chang Tian adalah penguasa benua 100 roh, dan kultivasinya telah mencapai alam Sein Iblis. Jadi kenapa dia sangat penasaran? Sambil mengerutkan kening, Yang Kai bertanya, apakah tidak banyak ras naga di benua 100 roh? Chang Tian berkata, jika kita hanya menghitung ras naga berdarah murni, maka hanya ada raja ini. Jika kita menghitung mereka yang memiliki garis keturunan Dragon Rache, jumlahnya tidak sedikit. Sebenarnya hanya ada satu ras naga berdarah murni. Tidak heran dia mengatakan begitu banyak ketika dia mendengar Yang Kai mengatakan mungkin ada 20-30 naga di Pulau Naga. Mungkin menurutnya, ras naga berdarah murni seharusnya sangat langka. Ini tidak ada hubungannya dengan kultivasi yang kuat. Itu adalah lingkungan wilayah iblis yang memberinya ide seperti itu. Berhenti sejenak, Chang Tian melambai ke Yang Kai dan berkata, kamu harus kembali ke bentuk manusiamu. Raja ini tidak suka berbicara dengan orang lain sambil mengangkat kepalaku. Yang Kai terdiam. Berpikir pada dirinya sendiri. Saya terpaksa berubah menjadi naga karena kamu. Dan sekarang kamu ingin saya memulihkan diri. Apakah menyenangkan menyiksa orang? Saudara kembar di sisi lain juga tidak bisa berkata-kata. Tetapi mereka belum pernah melihat Tuan Chang Tian bertindak begitu ramah terhadap orang luar. Kali ini, mereka benar-benar memperluas wawasan mereka. Meskipun Yang Kai diam-diam mengutuk, dia masih menyebarkan teknik rahasia transformasi naga dan kembali ke penampilan aslinya. Dia juga merasa sedikit malu untuk selalu membuat Demon Sein memandangnya. Duduk dan bicara. Chang Tian mengulurkan tangannya dan memberi isyarat. Lalu duduk di lantai keras yang dingin. Meskipun aula ini sangat luas, sebenarnya cukup kosong. Tidak ada furnitur, apalagi meja atau kursi. Duduk di tanah. Yang Kai tidak peduli dan hanya bisa duduk di seberangnya. Setelah itu, saudara kembar itu menyaksikan pemandangan yang mengejutkan. Tuan dari 100 benua roh. Sebuah eksistensi yang bahkan membuat para Sein Iblis sakit kepala. Sebenarnya duduk bersama dengan seorang manusia. Mengobrol satu sama lain. Apa yang membuat mereka lebih terkejut adalah bahwa Yang Kai bahkan tidak mengedipkan mata ketika menghadapi keberadaan seperti Chang Tian. Tidak menunjukkan tanda-tanda gugup atau malu. Chang Tian sangat tertarik dengan situasi Pulau Naga. Jadi yang dia tanyakan hanyalah tentang perlombaan naga dan Pulau Naga. Yang Kai tidak ingin berbicara terlalu banyak tentang Pulau Naga. Menurut rencana Kaisar Agung, Dragon Rache Pulau Naga adalah kekuatan khusus untuk melawan Demon Rache. Jika mereka bertindak pada saat kritis, kemungkinan besar mereka akan mengubah situasi di wilayah tertentu dan bahkan menangkap 1 atau 2 Sein Iblis. Tapi di depan Chang Tian, dia tidak berani berbohong. Memang benar bahwa pihak lain tidak memiliki niat jahat terhadapnya. Tetapi jika dia membuatnya marah, siapa yang tahu apakah dia akan mengubah sikapnya. Yang paling penting, Chang Tian dan Sein Iblis lainnya tidak berhubungan baik satu sama lain.
Jadi bahkan jika Yang Kai mengatakan sesuatu tentang Pulau Naga kepadanya, itu mungkin tidak akan sampai ke telinga Saint Iblis. Karena itu, Yang Kai tidak mencoba menyembunyikan apapun dari Chang Tian dan memberitahunya tentang pengalamannya di Pulau Naga, menyebabkan wajah Chang Tian dipenuhi dengan rasa ingin tahu. Saya benar-benar ingin pergi ke Pulau Naga dan bertemu dengan sesama anggota klan saya. Yang Kai meliriknya, berpikir bahwa dengan ki iblisnya, Zuyan dan Fu Zun pasti akan bergabung untuk membunuhnya. Meskipun ras naga ras iblis juga merupakan bagian dari ras naga, mereka tetaplah naga iblis. Bagaimana mungkin Zuyan dan Fu Zun membiarkan ras seperti itu ada? Namun, Yang Kai bisa mendengar rasa kesepian yang samar dalam kata-kata Chang Tian. Sama seperti ras naga berdarah murni di Pulau Naga tidak memperlakukan keturunan naga itu sebagai jenis mereka sendiri. Chang Tian mungkin tidak memperlakukan binatang setengah naga dari wilayah iblis sebagai jenisnya sendiri. Itulah sebabnya dia menjadi begitu banyak bicara setelah menemukan kemurnian garis keturunannya. Dia memperlakukannya sebagai salah satu dari jenisnya sendiri. Yang Kai, meskipun kamu adalah manusia, karena kamu telah memperoleh sumber asal klan naga yang begitu murni, kamu dan aku memiliki asal yang sama. Jadi raja ini tidak akan bertele-tele. Apakah kamu bersedia bergabung dengan benua 100 roh saya? Yang Kai tercengang. Saya juga bisa bergabung dengan benua 100 roh. Chang Tian tersenyum. Mengapa tidak? Apakah kamu belum terbiasa dengan tubuh roh sucimu? Roh suci macam apa saya ini? Yang Kai tidak berpikir begitu. Tetapi tawaran Chang Tian membuatnya lengah dan dia tidak tahu bagaimana harus merespons. Jika dia benar-benar menolak, dia tidak tahu apakah pihak lain akan terlalu memikirkannya. Tetapi jika dia setuju, pihak lain pasti akan dapat melihat kebohongannya. Jadi dia mungkin juga tidak setuju. Merenung sejenak, Yang Kai berkata, ini adalah kehormatan junior yang dianggap senior oleh saya. Tetapi senior harus tahu bahwa saya adalah bawahan Saint Yurumeng. Jika Saint Yurumeng tidak berbicara, Chang Tian mengangkat tangannya dan menghentikannya. Raja ini akan bernegosiasi dengan Yurumeng. Saya percaya bahwa selama raja ini menyerahkan wajah tua ini, dia tidak akan menolak. Sekarang, terserah kamu apakah kamu mau atau tidak. Jika kamu mau, raja ini dapat menerima kamu sebagai putra angkat saya dan benua 100 roh akan menjadi milik kamu di masa depan. Mendengar ini, Yang Kai tercengang. Saudara kembar juga tercengang. Mereka bertiga bertanya-tanya apakah mereka salah dengar. Jika Chang Tian telah menjanjikan Yang Kai beberapa manfaat lain untuk memenangkannya, itu bisa dimengerti. Bagaimanapun, Yang Kai hampir tidak dapat dianggap sebagai setengah dari anggota keluarganya. Dan potensinya juga cukup bagus. Selama dia punya cukup waktu untuk tumbuh, benua 100 roh mungkin memiliki Chang Tian kedua. Memungkinkan dia untuk lebih percaya diri dalam melawan Saint Iblis lainnya. Namun, menerima Yang Kai sebagai anak angkat terlalu mengejutkan. Jika dia benar-benar melakukannya, kehormatan Yang Kai dan Chang Tian akan sepenuhnya terikat bersama. Dan Chang Tian benar-benar akan memperlakukan Yang Kai sebagai penerus benua 100 roh. Selama Yang Kai setuju, Yang Kai akan menjadi yang kedua setelah dia di benua 100 roh dan di atas semua orang. Dia akan dapat memperoleh kekayaan dan kemuliaan. Dan semua roh suci harus menaatinya. Bersambung.